Sebenarnya orang-orang Minang itu banyak yang hebat, sahabat. Ya. Tetapi kebanyakan oknum-oknumnya dari zaman Belanda dulu rata-rata licik, rata-rata pengkhianat. Makanya walaupun belakangan Minang itu kena jajah, tapi langsung amburadul. Hampir 100 jumlah suku sekarang di Minang itu, 78. Jadi dia pemetaan itu ya, wah dia paling suka dipecah belah. Makanya ada sejarah pengkhianatan Sewasu, pembantaian keluarga besar Kesultanan Sewasu itu. Sampai nggak disebut-sebut lagi juga pembantaian keluarga besar di Pariangan. Cuman yang di Pariangan sama yang di Sewasu ini kan pada bodoh-bodoh, pada dungu-dungu. Sudah jelas-jelas ada bukti alam di sana, sudah jelas ada pelang BPCB cagar budaya, tetapi ya goblok, seakan-akan dia menganggap barang itu tidak ada gitu loh. Seakan-akan leluhur dia itu tidak pernah ada. Itulah kan. Nah, itulah rata-rata hebatnya orang Minang itu begitu. Begitupun dalam kajian. Mereka seperti tabiat binatang aja langsung ngebantah. Tidak ada ngebantah dengan celaan hujatan gitu ya. Seakan-akan kita mencela, seakan-akan menghujat dia. Padahal kita berbicara secara keilmuan, secara narasi. Dia sepatah dua patah kata aja tuh bernarasi, tapi pahit. Itu hebatnya orang Minang. Kaji diri jasad, kaji diri kolbun salin, kaji diri jiwa, kaji diri ruhin, ruhan, ruhu. Pakai buku kok, itu. Jadi itulah proses ambo bertamasya secara zahir. Allah kama-kama di bawahnya ambo dia kandak zahir go, dia kandak akal sampai nasir go. Mode itu puluh ambo di bawah jalan-jalan mengelilingi batin go gitu. Nah, perjalanan yang terjauh tiada akhir, berlayar jauh tiada bertepi, menyelam tiada berdasar. Nah, kan itu yang dialami Salomo kok. Nah, kita agak di payuan aja jadi sana awak balo proses beliau masing-masing antara Allah niku. Ya, gulu ambombi kopiah harus akan awak. Karena bukan ilmu, pengetahuan, pemahaman kan harus disawak cek leluhur awak weh. Ambombi kopiah cek 2%. Terih ambo pakai apa wah? Pakaian namanya kok walaupun menjauhi perangkat. Luar biasa. Kau yang dikaji, ambo jujur saja daripada kita membaca Al-Quran khatam 3 kali dalam sebulan puasa ko rencak wak berajata darus untuk ikoli. Iya, kau makaji. Aku kata juga kau. Saya perlu harus pakai baju, pakai peci nampaknya. Sudah gitu kan. Nampak bulan apa itu seperti. Oh. Ya. Oh, tapi kalau mengenai menyebut nama beliau, ampun takkan. Yo lanjut Pak Sep. Aku jujur kan dah. Aku jujur saya, karena manusia yang dibesarkan di lingkungan Islam hanya sebatas kajian. Tercatat kekayaan bersih pria kelahiran 1930 silam ini mencapai angka 88 miliar US dollar atau sekitar 1.246 triliun rupiah. Cuma sebab zatwa dan wasifat. Kalau kembali kepada bahasan siapa yang selamat yang mengklaim mengucapkan itu, golongan yang mengklaim dirinya yang mengikuti sunnahku. Jungkir balik. Maksud sunnahku itu yang sosok. Lalu tasingkua. Ya. Manyi Sedangkan yang nabi ya. Itu mengklaim dia selamat. Dia selamat dan mengklaim tentang akhir zaman. Sedangkan Bang Hos masuk di golongan itu tidak benar. Mengklaim yang benar itu bukan yang diucapkan itu, begitu. Nah, saya belum bisa memilih kedua itu, salah satu di situ. Di sini apa di saya saja ya? Hati dua gara dua mengawali akal-akalan, dari sahadat isyahadat Rasul, kamu ya. batal,
Jadi syirik, Eh, ciptakan Allah atau Rob, dan sebelum sesuai membicarakan fantasi, hal tersebut, halusinasi tentunya masing-masing diri pribadi. seseorang itu Sia-sialah harus rukun sadar iman dulu dengan 26 dan dirinya. rukun Jadi Islam untuk 2-5. supaya tercapai suatu kajian itu menghasilkan hikmah, karena bab syahadat ini kan sangat banyak ya, sangat banyak, ada tingkatan-tingkatan. Tentu saja ada, kalau tingkatan paling mendasar itu kan ada istilah eh, kenal di dulu diri, insya Allah akan kenal dengan Allah gitu ya. Berarti kan fokusnya kepada apa, man arafa nafsahu fakot arafa rabahu, belakangan nanti kenal rabahunya gitu loh. Dikenali dulu diri gitu loh. Jadi kalau dipakai istilah sahadat diri dulu babnya, sebelum kita masuk memakai bahasa hakikat untuk menaikkan kajian kepada sahadat secara hakikat, sahadat Rasul dan sahadat tauhid. Nah, cara untuk syahadat diri itu gimana, Pak? Nah, jadi begini, kalau sahadat diri dipakai istilah sahadat diri ya, karena memang jarang istilah sahadat diri. Kalau yang umum itu kan sahadat Rasul sama sahadat tauhid. Nah, kalau bab sahadat diri ini kan bahasa umumnya itu kan kenal diri. Iya. Nah, dalam bab kenal diri ini kan kita harus, kalau ada seseorang yang bertanya, apa saja unsur diri? Tentu saja kita berbicara unsur tulang, darah, daging, dan pengaruh 4 anasir. Harus tahu dulu apa itu 4 anasir. Masing-masing 4 anasir. Tapi kalau kita berbicara tulang, itu kan berarti kita berbicara zahir, Pak. Sedangkan Allah itu betul. tidak Dalam bab wudhu dulu Jawa. Wudhu batin ke Jawa kan. Iya. Nah, mulai dari membicarakan lahia jabatinan biasa sampai awak membicarakan manfaat wudhu secara medis, manfaat gerakan sholat secara medis gitu loh. Iya. Nah, gitu. Ndak cah tauhid, cah kenal diri, cah ndak langsung yang dasar saja dulu. Iya betul sama. Kadang-kadang nampil yang bayo apa lo gua. Nan di bawah ndak jale lah nanya kete banyak tuh mah. Itu pokoknya itu awak berpikir lain baalai betul yang tepat kan gitu. Jadi indah bersombok ke satu titik itu loh. Iya. Ada. Samantara Nabi menyaranan ke awak. Iya. Memakai bahasa itu nang kasih ukuran anado di mungku awak gitu loh. Iya. Jadi kalau Nur Muhammad ini adalah sebagai sifat, ya sifat yang ada karena zat. Jadi zat dan sifat tidak terpisah, dan karena sifat Muhammad ini adalah karenamu ya Muhammad, ku jadikan alam semesta ini, kata zat kepada sifat. Jadi makanya situlah salah satu alasan makanya dibatasi membahas zat, karena alam kita ini alam sifat. Jadi ibaratkan air, zatnya air, sangat lancanglah si riak, sangat lancanglah si ombak, sangat lancanglah si gelombang, atau arus air di bawah, dia mengaku keberadaannya, mengaku dia wujud, padahal dia ada karena wujud air. Nah, begitu ya. Dalam bahasa dialog harus satu frekuensi terlebih dahulu. Yang Rasulullah ini siapa? Apakah Nur Muhammad, pikiran dia, atau kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Kalau kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, sesuai urutan Nabi, antara Nabi Adam alaihissalam kepada Nabi Idris, itu sudah berganti nama umatnya. Yang pertamanya umat Nabi Adam, berakhir umat Nabi Adam, yang hidup era Nabi Idris, itu namanya umat Nabi Idris. Dan umat Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad wafat. Tetapi kalau umat Rasulullah, makanya ini perlu dipisahkan, mana yang Rasulullah, mana yang Nabi Muhammad. Nah, kalau sudut pandang ini belum, frekuensinya belum sama, ini dalam dialog tidak akan mencapai suatu kesimpulan, karena tidak satu frekuensi, tidak satu wujud zat yang dibicarakan, tidak satu wujud sifat yang dimaksud. Nah, begitu ya. Nah, ini yang kedua.